Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Gimana hari ini? Apakah sehat atau ada yang sakit? Sehat, Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu meminta tolong salah satu di antara kalian memimpin doa. Siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, Bu. Sebelumnya Ibu mau mengetes dulu nih, apakah kalian sudah konsentrasi atau belum? Oke, ketika Ibu mengatakan hai, kalian menjawab halo. Begitu juga sebaliknya. Kalau Ibu mengatakan halo, kalian menjawab apa? Hai. Bagus. Bisa dicoba ya? Oke. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Halo. Oke. Lalu kemudian kalau Ibu mengatakan selamat pagi, kalian hai, hai, hai. Tepuk berapa kali? 3. Kalau Ibu mengatakan selamat siang, kalian hai, hai. Tepuk berapa kali? 2. Kalau Ibu mengatakan selamat malam, kalian gini. Paham? Paham. Bisa dicoba ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Oke, tepuk tangan kita semangat. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Operasi hitung pecahan perkalian. Nah, kalau kemarin kalian belajar operasi hitung pecahan dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita akan belajar operasi hitung pecahan perkalian. Nah, di sini kita akan belajar perkalian dalam bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang pertama, kita akan belajar pecahan biasa. Siapa yang ingin membantu Ibu untuk membacakan pengertian dari pecahan biasa? Saya, Bu. Oke, silakan. Pecahan biasa adalah jenis bilangan pecahan yang paling sederhana dan hanya terdiri dari penyebut dan pembilang yang berupa bilangan bulat. Oke, selanjutnya Perkalian pecahan biasa adalah perkalian antara bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, contoh soalnya seperti ini. Pecahan biasa ya. Contohnya 1/2 kita kalikan dengan 2/3. Nah, pada pecahan biasa ini lebih mudah teman-teman. Lebih mudah anak-anak. Nah, caranya kita kalikan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Apakah yang belakang terlihat jelas? Jelas-jelas. Nah, kalau kayak gini gimana mengerjakannya? 1 dikali 2, kemudian 2 dikali 3. sama dengan 3, 3/6. 2, Bu. 2/6. Oke. Kemudian kita akan belajar dan bermain. Ibu akan membagi secara berkelompok. Setiap kelompok beranggotakan 2 orang. Silakan berpasangan saja kanan kiri kanan kiri. Dan silakan perwakilan setiap masing-masing kelompok mengambil lembar kerja dari Ibu. Silakan. Apa Ibu bisa? Oke, sebentar ya.
Saya Bu belum, saya Ibu. Apa? Sebelumnya silakan kalian menuliskan nama dan kelasnya terlebih dahulu ya. Sebelum kalian menulis nama, Ibu akan menjelaskan cara mengerjakannya. Oke, nah, kalian sudah mendapatkan potongan kertas kecil yang berwarna itu dan ada angka atau hurufnya. Nah, itu nanti kalian akan ditempel pada kolom yang sudah ada huruf atau angkanya itu. Nah, untuk penempelnya, anak-anak cukup berikan lemnya sedikit saja di pas huruf dan angkanya itu. Kemudian ditempelkan sesuai kolomnya. Jadi nanti bagian luarnya itu yang polos, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk penempelannya itu nanti sesuai yang ada di kolom. Nah, untuk menempelkannya itu cukup diberikan lem di tengahnya saja sedikit, kemudian ditempel. Jadi bagian luarnya itu yang polos, yang tidak ada tulisannya. Begitu? Oke. Ya, nanti ya kita kerjakan bersama. Oke? Kita bahas langkah yang kedua itu, menentukan hasil perkalian berapa? 1/2 dikali 1/4. Nah, 1/2 dikali 1/4. Kalau kita kerjakan dengan cara yang seperti ini, itu bagaimana? 1/2 dikali 1/4. Caranya bagaimana? Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka hasilnya 1 kali 1, 2 kali 4, sama dengan 1/8. Nah, ini kalau menggunakan cara yang tadi. Sekarang kita akan membuktikan dengan bermain menempelkan. Nah, kita pahami dulu yang setengah. Setengah itu besar dari ini itu 1 ya, secara keseluruhannya 1 penuh. Kalau ibu buat seperti ini, bentuk pecahannya ini berapa anak-anak? 1/2. Kalau seperti ini 2/3. Nah, maka silahkan kalian menempelkan sesuai yang ada di kolom itu. 1, kemudian 1 ini kita bagi menjadi 2. Maka kita tempelkan yang setengah-setengahnya ini. Oke, silakan dikerjakan. Ya, apakah sudah? Belum. Bisa dipercepat ya anak-anak? Nah, ibu, seru ini. Saya mau sudah ya? Oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah yang ketiga. Karena tadi dikali 1/4, berarti bagian pecahannya tadi setengah dibagi 4. Misalnya seperti ini. Bentuk pecahan dari ini apa anak-anak? 1/2. Kalau misalnya seperti ini,
bagian ini kan setengah ya. Kalau bagian ini besarnya berapa? Ini aja 1/4. Jadi setiap kolom ini besarnya 1/4. Oke, nah sekarang kalian tempelkan sesuai yang di kolom itu. 1/2 itu dibagi menjadi 4 bagian. Sudah ada kolom-kolomnya ya. Nah silakan sekarang ditempel. Terima kasih deh. Santai Bu. Sudah? Oke baik. Selanjutnya langkah yang terakhir. Bagian yang diarsir adalah 1/8. Nah tadi kan kalian sudah menempelkan dari yang setengah, kemudian dibagi menjadi 1/4 seperti ini. Nah, ada berapa 1/4 di sini? Ada 8. Nah, jadi setengah dikali 1/4 itu sama dengan 1/8. Nah, sekarang kalian tempelkan sesuai yang ada di kolom tersebut. Apakah sudah? Iya, silakan. Sudah? Bisa dilanjut ya? Oke. Sudah? Nah, itu tadi cara mengerjakan pecahan biasa dikali pecahan biasa. Nah, sekarang perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Di situ sudah ada contohnya 3 kali 2/4. 3 kali 2/4. Yang dimaksud dengan bilangan asli yang mana? Ya. Ya, 3 ini bilangan asli. Kalau yang 2/4 ini termasuk pecahan biasa. Cara mengerjakannya gimana? Nggak tahu. 3 ini kita ubah menjadi 3/1. 3/1 ini sama dengan berapa? 3. Jadi bisa kalian tulis 3, bisa juga 3/1. Maka 3 dikali 2/1 dikali 4 sama dengan berapa? 6/4. Nah seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke Ini Bu yang di KPD kok beda sama yang di papan tulis? gimana? Yang penyebutnya? Iya. Nah untuk penyebutnya itu kan tertulis Pembilang Bu. Pembilangnya di sini. Oh maaf Kok di situ? Maaf. Iya Bu. Iya. Oh ini salah. Itu salah menuliskan ya. Yang ini 3 dikali 2. Ya seperti ini. Ini tadi bilangan asli, yang ini pecahan biasa. Caranya
Tadi kita ubah ke berapa? 3 per 1. 3 dikali 2 per 1 kali 4. Dan ada yang benar itu. Oke, kita lanjut ke pecahan campuran. Sebelumnya anak-anak bisa lihat pada layar gambar apa itu? Iya. Di sini ada yang suka memasak? Suka makan. Oke, coba salah satu. Siapa namanya? Dinda. Coba ibu dibantu membaca soal cerita tersebut. Puji sedang membantu ibunya membuat kue donat. Ibu meminta tolong Puji untuk membuat 3 adonan kue donat, dan setiap adonan membutuhkan gula halus sebanyak 2,5 sendok makan. Berapa sendok makan yang dibutuhkan untuk 3 kali adonan? Nah, itu kita simpan dulu, kita lanjut ke pengertiannya ini. Ibu minta tolong dibantu dibacakan. Siapa yang ingin membacakan? Saya. Boleh, silakan. Pecahan campuran adalah sebuah bilangan yang merupakan kombinasi antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Perkalian campuran adalah perkalian antara pecahan campuran dengan pecahan campuran. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Sisil. Oke. Nah, kita akan belajar pecahan campuran. Contoh dari pecahan campuran itu seperti ini ya. Misalkan 1/3. Apabila kalian menjumpai pecahan campuran seperti ini, langkah yang pertama kita harus mengubahnya ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya gimana? 3 kita kalikan 2 sama dengan 6. Kemudian kita tambahkan 1 menjadi 7. Sama dengan 7 per penyebutnya 3. Nah, seperti ini. Baru kita kalikan dengan sampingnya. Oke. Nah, misalkan contoh soal 1/2 dikali 2 1/4. Langkah pertama bagaimana? Campurannya diubah. Ya, yang pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa. Bagaimana? 4 kali 2 9/4. Jadi 1/2 dikali 9/4. Kemudian sama dengan 1 kali 9 9/8. Oke. Ini termasuk bentuk pecahan apa, Nana? Biasa. Apakah bisa diubah menjadi pecahan campuran? Bisa. Gimana caranya? 9 dibagi 8. Dibagi sebisanya saja ya. Berapa bisanya? 1 dikali 8 8. sisanya 1. Nah, 1 yang di sini itu menjadi bilangan asli. Kemudian sisanya berapa? 1 ini menjadi pembilang. Kemudian per berapa? 8. Paham anak-anak? Paham. Nah, jadi untuk untuk permasalahan si Puji tadi, bagaimana mengerjakannya? 3 adonan. Setiap adonan itu membutuhkan gula halus berapa sendok makan? 2,5. Berapa sendok makan yang dibutuhkan untuk 3 kali adonan? Berarti diapakan? Dikali 3 bisa, dijumlah juga bisa. Kalau dikali 3, tulisnya gimana? 3 dikali 2,5. Gimana caranya mengerjakan? 3 diubah dulu. Berapa? 2 kali 2 4 tambah 1 5. 3 kali 5/2. Nah, kemudian
kita kalikan seperti cara yang tadi. 3 kali 5 per 1 kali 2 sama dengan berapa? 15. Per 2 gitu. Oke. Baik, ini untuk latihan soal di rumah dikerjakan. Apabila dari teman-teman, apabila dari anak-anak masih belum paham, bisa melihat video penjelasan dari Ibu. Nanti akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran materi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta tolong salah satu di antara memimpin doa. Bisa gantian ya. Siapa yang mau? Oke, silakan. Jadi untuk kita berdoa untuk pekerjaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Oke, gimana komentarnya sendiri? Terus apa lagi? Apa ya, Pak? Antara yang direncanakan sama yang dilaksanakan. Waktunya kalau bagi saya kurang, Pak. Kurang. Atau mungkin saya yang terlalu banyak memberikan Loh, yang mana? Waktunya kurang atau kamu yang terlalu banyak? Itu pernyataannya ekivalen ya? Waktunya sepertinya yang kurang, Pak. Ya, kurang ya? Kamu nggak mau mengurangi materi itu berarti ya? Terus apa lagi? Masih kesulitan untuk memilih kata-kata yang diucapkan. Belum tadi lancar kok. Tapi saya masih sedikit grogi. Lancar. Lancar nggak? Lancar banget. Sangat berkecil hati kamu. Lancar. Sudah interaktif? Sudah? Sudah. Lumayan. Kalau anak-anak SD sungguhan lebih kencang lagi dia. Oke, siap. Dia yel-yel ya. Ada aktivitas. Tapi saya lihat memang terlalu banyak ya Anda ngambil materi ya. Jadi tolong mikro ini jangan banyak-banyak. Tapi aktivitasnya yang lebih diperdalam. Nah ini tadi kan ya ada kontekstual saya lihat, tapi masih cenderung apa ya? Menerapkan lah. Ini caranya gini, ngitungnya gini. Jadi kalau dengan aktivitas yang bagus itu ya melalui aktivitas itu nanti siswa bisa ya mencari cara sendiri ya, menemukan sendiri. Artinya seperti yang bilang pemahaman, jangan dikatakan ini caranya begini ya. Oh, melalui aktivitas kalau gitu nanti bisa menyimpulkan caranya seperti ini. Ya tidak apa-apa, memang latihan awal ngajar itu memang ngambil materi banyak ya, takut kehabisan bahan gitu lah. Tapi waktu yang sesungguhnya itu enggak secepat saat Anda merencanakan. Pakai latihan enggak di rumah? Sempat latihan. Gimana waktunya? Saya ngira-ngiranya itu pas mereka Ada muridnya enggak latihannya? Enggak ada. Enggak, kamu sendiri gitu. Iya. Ya saya memberi waktu anak-anak berdiskusi itu enggak terlalu lama, Pak. Tapi ternyata tadi membutuhkan waktu yang lama. Iya. Jadi habis Atau belum sempat diskusi tadi? Iya. Ya, karena terburu waktu. Banyak, jadi bisa ambil dikit aja sih sarannya juga yang lain nanti. Kemudian tapi aktivitasnya agak dalam. Misalnya di sini kan tadi macam-macam ngomong. Ini kali itu. Jadi ajar matematika itu ada jangan bayangkan ya kalau Anda ambil satu konsep dengan aktivitas yang cukup panjang itu nanti kalau ada 5 konsep pun dikalikan 5, nggak selalu sih. Kalau konsepnya udah dapat, nanti bentuk lainnya kan hanya pengembangan kecil-kecilan aja sih. Ya kan? Seperti misalnya trigono itu kalau paham sinus, kosinus itu kan sudah core-nya di situ ya. Tangan tinggal ngorak ada, sekan, kosekan kan kalau itu kepegang. Jangan semua suruh padahal kan dibilang trigono terlalu banyak dihafal kan sebenarnya kan enggak. Terlalu banyak dihafal karena ya memahaminya hanya sebagai bentuk hafalan sih. Melihat gak ada hubungannya kosekan sama sinus gitu kan misalnya itu kan padahal kan kalau paham satu yang lain kan hanya istilah.
Oke, saya kira itu sudah. Kita beri aplaus lagi. Lanjut, Saras.